9 Desember 1947. Tragedi pembantaian Rawagede. Pembantaian penduduk di kampung Rawagede oleh tentara Belanda menewaskan 431 orang terjadi pada 9 Desember 1947. Peristiwa disebut sebagai pembantaian Rawagede ini terjadi agresi militer pertama Belanda. Awalnya, tentara kolonial menyerbu Bekasi. Ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Pertempuran kemudian berkobar di daerah antara Karawang dan Bekasi, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil. Pada tanggal 4 Oktober 1948, tentara Belanda melancarkan pembersihan. Dalam peristiwa ini, 35 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan jelas. Desa Rawagede sekarang memang sudah tidak ada lagi dan berganti dengan nama Desa Balongsari, Kecamatan Rawagede, Kabupaten Karawang. Meski sekarang Desa Rawagede sudah tidak ada dan berganti nama menjadi Balongsari, namun kenangan pahit tentang tragedi Rawagede ini menyisakan trauma tersendiri bagi warga desanya, khususnya pada beberapa saksi mata yang terlibat langsung atas tragedi tersebut. Tentara Belanda melakukan pembantaian terhadap 48 penduduk Rawagede dengan mengepung desa dan menggeledah setiap rumah. Setiap lelaki yang berusia di atas 14 tahun dipaksa keluar dan dikumpulkannya di sebuah lapangan. Mereka diperintahkan untuk berbaris di lapangan dan ditanya satu persatu tentang keberadaan para pejuang Republik Indonesia yang disinyalir bersembunyi di daerah ini. Salah satunya Kapten Lukas Sutaryo yang menjadi Komandan Kompi Karawang Bekasi. Sukarman, Ketua Yayasan Rawagede, mengatakan pembantaian bermula ketika tentara Belanda datang ke Rawagede untuk mencari Kapten Lukas Sutaryo. Kapten Lukas pada waktu itu dikenal berani melawan Belanda. Dia merampas senjata Belanda dan membagi-bagikannya kepada para pejuang. Terang Sukarman ketika ditemui Tarbawi di rumahnya di Rawagede, tidak jauh dari Monumen Rawagede. Selain itu, Belanda juga mendapatkan kabar dari mata-mata bahwa Rawagede merupakan markas para pejuang kemerdekaan. Pada saat Belanda akan datang menyerang, pejuang yang dibantu warga membuat galian untuk menghalangi mobil Belanda yang masuk ke wilayah Rawagede. Di setiap titik yang bisa kemungkinan Belanda untuk masuk akan dibuat galian. Lanjut pria 60 tahun ini, padahal pada waktu itu Kapten Lukas sudah meninggalkan Rawagede untuk melakukan penyerangan. Jaya Sakti.